banyak silaturahmi dan mohon doa para habaib supaya lancar dalam menjalankan amanahnya itu saja. Ada agenda pembahasan soal Hanya minta doa dan minta doa. kita ngasih kesempatan buat foto ya. Dan ini silaturahmi dan mohon doa itu aja lebih. Sambangi Robitoh Alawiyah, Menteri Agama Yakut bahas silsilah. Habib Rizik Syihab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Fatimah Az-Zahra, punya anak namanya Sayyidina Al-Husain, punya anak namanya Ali Zainal Abidin, punya anak namanya Muhammad Al-Baqir, punya anak namanya Ja'far Shadiq, punya anak namanya Ali Uraidi, punya anak namanya Muhammad Naqib, punya anak namanya Isa, punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa? Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa dia disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Baghdad ke Yaman. Pindah dia dari Baghdad ke Yaman. Nama kampungnya di Yaman itu Tarim, Hadramaut. Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini beranak pinak. Anak pinak cucu cicitnya itu ada bergelar As-Saqaf. Karena susah orang Indonesia menyebut As-Saqaf. Siapa namanya? As-Segaf. Ada nama anak cucunya itu bergelar Al-Abbas. Karena susah menyebut Al-Abbas. Siapa namanya? Al-Atas. Ada nama anak cucunya itu namanya bin Syihab, Habib Rizik Syihab. Ada nama anak cucunya itu bin Yahya, Habib Lutfi bin Yahya. Ada nama anak cucunya itu bin Smith, Habib Bahar bin Smith. Ada anak cucunya itu berapa semuanya marga-marga nih Pak Ustadz? 70 marga. Publik ya, selamat datang alam wasalam fikudulikum. Saya bilang selamat datang Habib Rizik, tetapi saya berpesan jangan buat kegaduhan kembali ketika sudah pulang ke Indonesia. Tapi kita tahu kemarin begitu datang mengumpulkan kerumunan sedemikian banyak dan sangat berpotensi dari penularan COVID-19 gitu ya. Rusia memberikan contoh teladan yang baik. Kita ini apalagi dia mengaku ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sedemikian rupa para wali cintai Allah, sehingga Allah sendiri bersumpah, barang siapa menyakiti wali saya, maka saya menyatakan perang, saya menabuh genderang perang kepada mereka. Man adani waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka saya umumkan perang kepadanya. Jadi sekarang kita tinggal tarik garis. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, sebagaimana saya banyak baca meme-meme. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, maka kalau ada yang menyakiti Habib Rizik, ada yang memfitnah Habib Rizik, ada yang membuli beliau, ada yang meremehkan beliau, yang marah kan bukan Habibnya, yang marah adalah Allah, karena Allah akan menabuh genderang perang dan betul. Saya tidak ingin, kita semua tentu saja tidak ingin bahwa populisme Islam ini berkembang luas sehingga kita kewalahan untuk menghadapinya. Ternyata ancaman kita ini bukan hanya ancaman pemecah belah itu, bukan hanya agama ya kalau yang disalahgunakan itu, tapi juga media yang disalahgunakan. Menteri Agama telah memelintir menurut saya istilah populisme dan populisme Islam. Kenapa? Karena istilah tersebut tidak tepat digunakan dan menurut saya bisa memberikan salah persepsi terhadap istilah populisme dan populisme Islam. Dan ini perlu kita kritik dan perlu kita luruskan. Kali ini saya ingin memperjelas alasan kenapa pernyataan itu perlu diluruskan dan diberi satu kritik. Pertama, Menteri Agama secara gegabah telah memelintir istilah populisme Islam sebagai paham yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Pemelintiran semacam itu jelas keliru, apalagi dalam pernyataan yang sama ia kemudian mempersamakan populisme dengan radikalisme. Itu bentuk kesalahpahaman yang Sambangi Robitoh Alawiyah, Menteri Agama Yakut bahas silsilah. Habib Rizik Syihab. Menteri Agama Menak Yakut Khalil Kumas mendatangi sekretariat
Robitoh Alawiyah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin 28 Desember 2020. Robitoh Alawiyah merupakan organisasi Islam yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Pada umumnya, organisasi ini menghimpun WNI keturunan Arab, khususnya yang memiliki keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Pantauan di lokasi, Menteri Agama Yakut Holil Kumas disambut oleh sejumlah pengurus Robitoh Alawiyah, yaitu Habib Zain Smith, Habib Ahmad Umar, Hussein Alatas, Habib Nabil, Ustadz Ali Al-Bahar, Umar Al-Haddad, dan Habib Ghazi Al-Idrus. Menteri yang biasa disapa Gus Yakut itu belum menjelaskan detail seputar kedatangannya di sana. Usai disambut sejumlah pengurus, Gus Yakut langsung memasuki ruangan pertemuan. Dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, pencegahan penularan virus corona COVID-19. Selain menjaga jarak, mereka juga mengenakan masker. Sebelumnya, Ketua Lembaga Pencatatan Nasab Mahtab Ad-Daimi Robitoh Alawiyah, Ustadz Ahmad Al-Atas menyatakan bahwa benar Habib Rizik merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya betul, kata Ahmad saat dihubungi di Jakarta, Kamis 19 November 2020. Dalam salinan surat yang diberikan Ahmad, silsilah nasab Habib Rizik diambil dari Sejarah Asyadah Al-Ashraf Al-Awal Al-Albayin, Juz 2 halaman 236. Berikut silsilah yang diperoleh dari Ketua Lembaga Pencatatan Nasab Mahtab Ad-Daimi Robitoh Alawiyah Ustadz Ahmad Al-Atas. Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW, Al-Husain alaihissalam bin Fatimah, Ali Zainal Abidin bin Al-Husain, Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin, Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir, Ali Uraidi bin Ja'far, Muhammad An-Nakib, Isa Ar-Rumi, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah Alwi Al-Wali Al-Awiyin, Muhammad bin Alwi, Alwi bin Muhammad, Ali Kholi Qasam, Muhammad Sohib Martab, Ali bin Muhammad, Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, Alwi Al-Gayur, Ali bin Alwi, Muhammad Al-Mauladawilah, Abdurrahman As-Sagaf, Syekh Abu Bakar As-Sakron, Ali Sohib Al-Wirid Al-Sakron, Abdurrahman bin Ali, Syahabuddin Al-Akbar, Abdurrahman Al-Qadi, Syahabuddin Al-Asghar, Muhammad bin Syahabuddin, Ali bin Muhammad, Muhammad bin Ali, Syekh bin Muhammad, Muhammad bin Syekh, Husain bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad, Husain bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, Husain bin Muhammad, Muhammad Rizik, Ketua FPI. Dengan adanya silsilah Habib Rizik, bahwa jelaslah Robitoh Alawiyah menurutnya bahwa Habib Rizik adalah benar-benar Habib dan keturunan Rasulullah SAW. Apakah kedatangan Yakut ke Robitoh Alawiyah adalah untuk menanyakan benar atau tidaknya Habib Rizik itu adalah keturunan Rasulullah? Mungkinkah begitu? Lalu kenapa Yakut masih ragu-ragu? Kalau begitu, bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan Menembus Batas Indonesia. Sedikit soal Fatimah. Silaturahim dan mohon doa pada habaib supaya lancar dalam menjalankan amanahnya, itu saja. Ada agenda pembahasan soal salah satu Hanya minta doa aja, minta doa aja. Kita ngasih kesempatan buat foto ya. Iya. Dan iya, silaturahim dan mohon doa itu aja, nggak lebih. Sambangi Robitoh Alawiyah, Menteri Agama Yakut bahas silsilah Habib Rizik Syihab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Fatimah Az-Zahra, punya anak namanya Sayyidina Al-Husain, punya anak namanya Ali Zainal Abidin, punya anak namanya Muhammad Al-Bakir, punya anak namanya Ja'far Sadiq, punya anak namanya Ali Uraidi, punya anak namanya Muhammad Naqib, punya anak namanya Isa, punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nampak? Ahmad bin Isa Al-Muhajir.
Kenapa dia disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Baghdad ke Yaman. Pindah dia dari Baghdad ke Yaman. Nama kampungnya di Yaman itu Tarim, Hadramaut. Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini beranak pinak. Anak pinak cucu cicitnya itu ada bergelar As-Saqaf. Karena susah orang Indonesia menyebut As-Saqaf. Siapa namanya? As-Segaf. Ada nama anak cucunya itu bergelar Al-Abbas. Karena susah menyebut Al-Abbas. Siapa namanya? Al-Atas. Ada nama anak cucunya itu namanya bin Syihab, Habib Rizik Syihab. Ada nama anak cucunya itu bin Yahya, Habib Lutfi bin Yahya. Ada nama anak cucunya itu bin Smith, Habib Bahar bin Smith. Ada anak cucunya itu, berapa semuanya marga-marga ini Pak Ustadz? 70 marga. Publik ya, selamat datang alan wasalan fi khudurikum. Saya bilang selamat datang Habib Rizik, tetapi saya berpesan jangan buat kegaduhan kembali ketika sudah pulang ke Indonesia. Tapi kita tahu kemarin begitu datang mengumpulkan kerumunan sedemikian banyak dan sangat berpotensi dari penularan COVID-19 gitu ya. Harusnya memberikan contoh teladan yang baik. Kita ini apalagi dia mengaku ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sedemikian rupa para wali cintai Allah, sehingga Allah sendiri bersumpah, barang siapa menyakiti Wali saya. maka saya menyatakan perang, saya menabuh genderang perang kepada mereka. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka saya umumkan perang kepadanya. Jadi sekarang kita tinggal tarik garis. Betul. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, sebagaimana saya banyak membaca meme-meme ya. Iya. Kalau Habib Rizik itu seorang wali, maka kalau ada yang menyakiti Habib Rizik, ada yang memfitnah Habib Rizik, ada yang ada yang membuli beliau, ada yang meremehkan beliau. Yang marah kan bukan Habibnya, yang marah adalah Allah, karena Allah akan menabuh genderang perang, kan begitu. Betul. Saya tidak ingin, kita semua tentu saja tidak ingin bahwa populisme Islam ini berkembang luas sehingga kita kewalahan untuk menghadapinya. Ternyata ancaman kita ini bukan hanya ancaman pemecah belah itu, bukan hanya agama. Ya, kalau yang disalahgunakan gitu, tapi juga media yang disalahgunakan. Menteri Agama telah memelintir menurut saya istilah populisme dan populisme Islam. Kenapa? Karena istilah tersebut tidak tepat digunakan dan menurut saya bisa memberikan salah persepsi terhadap istilah populisme dan populisme Islam. Dan ini perlu kita kritik dan perlu kita luruskan. Kali ini saya ingin memperjelas alasan kenapa pernyataan itu perlu diluruskan dan diberi satu kritik. Pertama, Menteri Agama secara gegabah telah memelintir istilah populisme Islam sebagai paham yang berusaha menggiring agama menjadi norma konflik. Pemelintiran semacam itu jelas keliru, apalagi dalam pernyataan yang sama ia kemudian mempersamakan populisme dengan radikalisme. Itu bentuk kesalahpahaman yang sangat fatal.